sih caranya ini? Percuma dia ada HP, tapi kalau aku tuh tak paham harus caranya kemana deh. Butuh kerjaan. Halo Yun. Hai. Ngapain? Ini nih, aku tuh kan lagi butuh kayak mau usaha gitu kan. Apa? Ya kan aku kayak ada modal dikit gitu loh. Oh, mau bikin sesuatu. Tapi aku tuh mungkin aku tuh gaptek atau gimana caranya gitu ya. Kasih solusi dong, mungkin ada kenalan siapa gitu atau siapa gitu. Ini mau cari modalnya, mau cari pegawainya, atau mau cari apanya nih? Ya kayak pegawainya gitu. Nanti kan otomatis kalau aku mau buka usaha pegawai itu kalau bisa tuh yang kayak importer apa sih? Yang kompeten. Iya itulah pokoknya yang tenaga, ten gitulah tenaga pokoknya. yang kompeten, profesional, Iya, handal, itu. cekatan, pinter, cerdas, kan gitu. Jadi aku tuh bayar itu nggak rugi. Oh, iya, seperti itu. Itu Solusi dong. Gampang. Gimana? Mister Solusi. Oh, oh namanya sekarang ganti ya? Oh, Oke. setiap 2 menit ganti. Nanti gitu. ganti lagi. Mister Walusi. Oke, kasih solusi dong gimana caranya? Siapa ada nggak? Ini ada temen nggak temen, tapi seorang bapak yang luar biasa. Yang udah mencetak tenaga kerja, udah melatih, mengarahkan, mendidik. Ini udah banyak sekali nih dari yang sudah dihasilkan. Putra-putra daerah. Boleh dong. Dikenalkan sama saya. Oh, boleh, mau? Ya mau dong. Mau sama apanya? Mau sama bapaknya, mau tenaga kerjanya? Sama bapaknya. Siapa tahu tuh nanti ngasih solusi buat saya dan juga pemirsa yang di rumah tuh tentunya ya kan? Oke, tak panggilin ya? Boleh. Panggilin dong. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab dari yang Yunifa inginkan. Seorang pekerja yang handal, cerdas, cekatan, terampil. Ini ada kaitannya dengan seorang bapak ini yang sudah bertahun-tahun berada di Banyuwangi. Siapa dia? Kita hadirkan Bapak Rusman, SPD. Waduh, bandnya luar biasa ya. Iya. Dari mana band apa nih? Hah? Rawat. Sekawan. Oh, papat. Oh, sekawan ini papat ya. Padahal sekawan ini maknanya bisa sak koncoan. Temenan ya. Sekawan, berteman. Sekawan itu bahasa Jawa ya. Betul. Nah, nih sosoknya yang tadi aku ceritain, seorang bapak yang sudah mencetak banyak tenaga profesional, cerdas, cekatan, kompeten. Katamu tadi apa? Komponen apa? Ya itulah ten itu ya Pak ya. Kompeten. Tenaga yang Siap. luar biasa. Ini Bapak Rusman SPD. Oh, Bapak Rusman SPD. Bapak ini dari mana Bapak? Asli? Ya aslinya dong. Kalau asli saya dari daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Tepatnya di Kabupaten Garut. Oh, Garut itu yang digaruk-garuk itu enggak sih? Ya. Oh, bukan ya. Garut, dodol. Oh, kupikir Dodol. Wah, yang terkenal dodol Garut ini rumahnya Bapak Rusman ini. Oke. Tapi Pak, mohon maaf Pak, ini SPD Pak, guru Pak? Ya kebetulan saya sekolah waktu itu ambil S1-nya di STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan, Pendidikan. Oh. Makanya saya SPD. Sebenarnya terlambat sekolah saya. Oh, jadi Angkatan saya itu mestinya insinyur, Ya. doktorandus, ya. Iya. kirain terlambat bolos gitu Oh, ya. iya. Ya, Pak ya. Oh. Nggak apa-apa. Terlambat saya sekolah. Terlambat ini bisa cerita Pak, kenapa dulu atau waktu melamar kerja dulu dengan apa ini berarti Pak? Ya, jadi kalau di zaman saya ini boleh dikatakan zaman kolonial ya. Kalau sekarang kan milenial. Milenial. Nah, zaman saya itu masih kolonial. Jadi saat itu memang Apa-apa masih muda ya Pak ya? masih muda. Kemudian pendidikan pun ya SMA, STM itu sudah dianggap tinggi. Dulu sarjana itu masih sedikit. Iya. Masih sedikit. Jadi pada saat itu saya lulus SMA ya, karena satu dan lain hal akhirnya saya cari pekerjaan gitu. Cari pekerjaan sehingga diterima kebetulan di kalau dulu Depnaker, Departemen Tenaga Kerja. Iya.
Nah, sekarang ini berubah jadi Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Kementerian Tenaga Kerja. Jadi saya masuknya dari SMA. Oh, jadi oh. SMA, SPD-nya belakangan Pak jadi ya? Betul. Jadi nggak pernah masuk ke ngajar di sekolah-sekolah berarti Pak? Belum. Oh, belum. Hanya pada saat kuliah aja praktek. Prakteknya di SMK saat itu saya jadi Waktu guru. itu sampai detik ini Pak, apa pekerjaannya tetap di dunia ini Pak, latihan kerja? Iya, jadi kebetulan saya diterima sebagai calon pegawai negeri sipil. Waktu itu istilahnya CPNS, capek. Dan SK saya itu kebetulan ditempatkan di daerah Bekasi. Itu namanya ya Balai Latihan Kerja Bekasi saat itu. Jadi saya langsung bertugas di sana. Nah, kebetulan saya tugas di BLK Bekasi itu kurang lebih 31 tahun. 31 tahun di Bekasi ya? Di Bekasi saja. Gitu. Terus setelah itu Pak? Setelah itu, nah pada saat 31 tahun itu, di kira-kira tahun ke-25 saya promosi menjadi kepala seksi. Kepala seksi penyelenggaraan di Balai Besar Pelatihan Balai Latihan Kerja Bekasi saat itu. Nah setelah itu 2017 saya ditugaskan ada semacam rotasi pegawai. Iya. Nah, kebetulan saya mendapatkan tugas baru di BLK Lombok Timur. Lombok Pak? Lombok Timur NTB. Nah, tapi dengan jenis tanggung jawab yang lain. Kalau waktu di Bekasi saya kepala seksi penyelenggaraan, kalau di Lombok Timur saya kepala seksi program dan evaluasi. Oke, berarti lebih mantap yang di Lombok ya Pak? Ya, sebenarnya sama. Hanya itu ilmu baru, bidang baru bagi saya yang sebetulnya saya juga masih nol pengalaman di sana. Tapi masih dalam lingkup BLK Pak? Masih. Jadi di BLK itu ada bagian TU, ada bagian penyelenggara, kemudian ada juga bagian program dan evaluasi seperti itu. Baik. Nah, di Lombok Timur saya kurang lebih 15 bulan. Iya. 15 bulan di sana. Saat itu saya masih ingat bulan Agustus tahun 2018 itu ada gempa. Tahun 2018. 2018 ada gempa Pak? Gempa hampir 2 kali. Oke. Itu 7 skala Richter kurang lebih. Besar sekali. Besar sekali. Sampai Lombok Utara itu ya sampai hampir rata dengan. Iya. Nah, saya dinas di sana, kebetulan karena BLK-nya cenderung baru, jadi secara fisik gedung masih aman gitu. Aman Pak? Iya, tapi setiap hari goyang. Iya. Saking kencangnya goncangan itu, akhirnya saya mungkin mental ke Banyuwangi. Termasuk menjadi goncangan hidup buat Bapak ini Pak? Termasuk. Karena selama itu ya stres juga. Iya. Tiap hari gempa, berapa? Satu hari bisa berapa kali Pak? Bisa puluhan kali, Pak. Meskipun kecil. Iya, Ada sisa-sisanya itu. Tapi yang namanya gempa Pak bisa naik turun kan kita nggak tahu kan? Nah, itu Was-was makanya. juga tiap Jadi hari kita was-was. lihat di tempat sebelumnya tidak pernah atau jarang gempa, Betul. tiba-tiba dengan intent yang cukup padat. Tidur itu di tenda, di lapangan. Takut kalau di gedung. Merasa lebih aman ya Pak? Merasa ya? lebih aman. Seperti itu Mas Luki. Akhirnya ke Banyuwangi Pak, ini mengajukan diri atau apa Pak? Untuk pindah ke Banyuwangi? Nah, itu mungkin garis tangan hidup saya di dalam karir saya ini. Setelah saya sebagai kepala seksi program dan evaluasi di BLK Lombok Timur. Nah, kebetulan di tahun 2018 sampai 2017, waktu itu Pak Menteri Tenaga Kerja itu adalah Pak Hanif Dakhiri. Iya. Waktu beliau ada acara di daerah Banyuwangi, nah kebetulan di Banyuwangi itu Kementerian Ketenagakerjaan membangun satu BLK baru, namun begitu dikunjungi sama Pak Menteri ternyata gedungnya sudah ada, Ya. tapi belum beroperasi, Orangnya nggak ada. nggak ada orangnya, gitu. Nah akhirnya mungkin Pak Menteri memerintahkan Ya. ke Pak Dirjen Bina Lapotas saat itu segera Banyuwangi beroperasi. Nah entah gimana kok saya yang ditunjuk untuk mengoperasikan Balai Latihan Kerja yang ada di Banyuwangi ini. Waktu ada gempa Pak Menteri juga ke sana Pak? Ada ke sana. Mungkin karena tahu Pak Rusman sana takut gempa malah
pindah ke Banyuwangi, Pak. Nah itu mungkin kasihan sama saya. Oh ya, ini kan biar kita nggak sepaneng. Iya. Ini kan kita acaranya kan ngopi. Ini namanya. Ngopi itu ngobrol happy. Iya, kita jadi happy. ngobrol sambil happy. Berhubung di meja kan masih belum ada kopi ya. Kita Kopinya tunggu mana aja. nih kopinya? Ya, kita tunggu aja dulu. Kita tunggu aja dulu ya. Habis ini pasti kopinya datang ya. Oh, gitu ya. Masih dibikin dulu. Iya, ya? jadi biar Bapak, siapa tadi Bapak Usman. Bapak Rusman, biar nggak sepaneng. Biar kita selalu happy ya Pak ya. Iya, harus happy memang. Iya betul. Iya, bapaknya ini memang asli Jawa Barat ya? Asli. Di sini Tulen. udah lama kah di Banyuwangi ini? Ya itu di Banyuwangi nah, ini saya sejak bulan September tahun 2018 2018. sampai dengan detik ini, Detik ini. 5 Iya. tahun. menginjak tahun kelima sekarang ini. Betah nggak Pak di sini? Betah nggak? Alhamdulillah, Banyuwangi. kalau dibilang betah, saya betah sekali. Oh betah sekali. Yang bikin Bapak betah itu apa? Banyak hal sebenarnya. Banyak hal. Pertama karena Banyuwangi ini kan termasuk daerah wisata yang dulunya termasuk ya baru-baru ini teman-teman saya kalau ditugaskan ke Banyuwangi itu terserang Senang. pada takut. Oh, baru takut, Pak. Kenapa? Takut Mas Luki, iya. Tidak senang, Pak. Ya nggak tahu karena terkenal dulu katanya santetnya kuat, kayak gitu, mistisnya kuat seperti itu. Ternyata saya mengalami Sudah tidak ada, Pak. 5 tahun di sini, Iya, aman ya, Pak ya. asik-asik aja. Aman ya, Pak. Aman. Aman. Nah, ini membuktikan bahwa Banyuwangi tidak seseram yang dibayangkan. Iya. Iya. Ya. Mungkin yang lain kalau mau ke Banyuwangi, ya ke Banyuwangi aja. Iya. Mau tugas ke Banyuwangi, yes saja, Pak. Ya. Iya. Hatinya nggak usah was-was. Ya terbukti saya masih sehat. 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 5 tahun bukan Bahkan pendek. berat badan saya bertambah. Iya. Menandakan happy. Iya. Pertama happy, yang kedua kulinernya juga cocok dengan lidah saya ini begitu. Oke, pemirsa, kita akan teruskan lagi ngobrolnya dengan Bapak Rusman SPD tentang bagaimana di Banyuwangi, apa yang sudah dikerjakan di Banyuwangi dan apa hasilnya di Banyuwangi. Kita kembali lagi di Ngobrol Happy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngobrol Happy. Terus ngopinya garing, nggak ada kopinya, bapaknya yang gurih. Sabar ya Pak Rusman ya. Ambilin dong. Saya ambilkan kopi dulu biar Bapak Rusman biar tambah happy. Oke, Mas Luki juga mau? Nanti aja. Karena tadi kan mesti kopi tadi ya. Ya. Oke. Iya, nggak apa-apa kalau nggak ada. Saya nggak maksa kamu untuk ngasih aku. Ya. Oke. Sabar ya Pak. Kita mau Siap, tanya lagi Pak. oke. Nanti akan tanya banyak buat Bapak. Ya pokoknya teman-teman Banyuwangi khususnya belum tahu tentang program dari salah satu program dari pemerintah ini. Kira-kira nanti akan terwakili dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Ini spesial buat Bapak Rusman dari Unifa. Spesial ya? Iya. Kopi pahit apa manis? Manis sekali seperti Unifa. Terima kasih Mbak. Diminum Pak, boleh Pak? Oke. Boleh. BLK, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Sambil diminum ya. Boleh, Jangan lupa, boleh. Silakan, Pak. haus juga saya. BLK, Balai Latihan Kerja. Itu yang Iya. kita kenal ya, yang kita kenal Balai Latihan Kerja. Sekarang diganti namanya PVP. BPVP. Kamu susah kan ngomongnya. Enak mana? BLK sama BPVP. Lebih enakan BLK. BVP itu artinya apa sih Pak?
iya, BVP, apa BP? BPVP. BVP. BPVP. Iya. Pipi itu artinya apa sih Bapak? BVP itu Pak? Iya, memang dulunya itu Balai Latihan Kerja, BLK, itu sudah melekat, apalagi saya hampir puluhan tahun berkarir bekerja di BLK. Nah sejak Januari tahun 2022, Iya. BLK ini bertransformasi karena ada kebijakan dari Ibu Menteri Tenagakerjaan dengan 9 lompatan. Salah satunya itu adalah transformasi BLK. BLK ini berubah menjadi Balai Pelatihan Produktivitas, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi. Nah seperti itu. Disingkat BPVP. Nah, saya juga masih sulit. Iya. Iya. Dia ketularan saya. Kamu belum tes ya? Tes. Coba tes. BPVP benar saya. Ya lupa BP. Coba. Dan. Bisa nggak B-nya? Sebutin coba. BPVP. Bisa nggak? Iya. Dari mana sih band ini kalau saya boleh tahu? Dari mana ini? Oh, dari Banyuwangi saja. Kita kira dari Surabaya. Di sini ngapain? Di sini ngapain? Asik lah ini Fana sih. Ya kan jadi bercanda. Emang yang ini ngopi Ngobrol happy. Iya. Ya, berarti mas-mas ini selalu happy ya mas ya? Oke. Harus selalu happy dong. Nggak happy, oh nggak bayar. Ya. Lanjut ke Bapak Rusman. Oke, Ya. Pak, waktu itu setelah pindah ke Banyuwangi ditugaskan di PPVP. Dulu BLK. Itu pindahnya tahun berapa Pak? Nama ini Pak? Iya, jadi sejak September tahun 2018 memang saya ditugaskan di BLK Banyuwangi. Namanya masih BLK. BLK ya, Pak? Iya. Sekitar ya 20, 21, 22 baru bertransformasi ke BPVP. Kebetulan saya orang Sunda ya. Iya, BPVP. Jadi apa ya? mau F, P, P semua. Iya, BPVP. Oh iya, oh, berarti Kita ikutin aja. Iya. BPVP gitu ya. iya. Minum apa? BPVP. Ya ampun. Iya. Minum Fanta, kepek juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. BPVP nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Jadi BPVP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Oh, iya. Banyuwangi. Nah kebetulan di BPVP ini sekarang ada 7 kejuruan, Mas. 7 kejuruan yang sedang berjalan. Insya Allah tahun depan akan bertambah mungkin 2 kejuruan lagi tahun depan. Yang ada sekarang ada kejuruan pariwisata, kemudian kejuruan otomotif, TIK, komputer, Ya. kemudian ada fashion, teknologi, garment, menjahit, ada juga teknologi pengolahan pertanian. Di situ ada pengolahan kue, buah, tata boga ada di sana. Kemudian ada juga kejuruan las, welding, dan satu lagi kejuruan pertanian. Nah, pertanian ini sementara yang dijalankan programnya pembudidayaan sayur hidroponik. Nanti yang bertambah 2 ini kira-kira apa nih Pak? Nah, yang 2 insya Allah tahun depan ada kejuruan teknik pendingin. Pending itu anu ya Pak ya, dispenser, bukan? Ya, semacam Apa, itu. Tulisan AC gitu Pak? Nah, Bukan Mas, Jadi- dispenser. Oh AC. Kan sama juga. Oh iya. Dingin kan? pokoknya yang dingin-dingin lah. Yang Oh iya, dingin-dingin mau lah. yang digi-digi lah. Iya. Oke, oke. Tulisan bikin es. Iya, iya, boleh. Jadi teknik pendingin ini nanti kita mencetak teknisi AC. Nah, Banyuwangi ini memang masih sulit. Kita mencari teknisi AC itu masih sulit. Nah, maka kita BPVP ini akan mencetak masyarakat, khususnya Banyuwangi, untuk tingkatan kualitasnya. Kalau dia sudah kompeten di bidang teknisi AC ini, insya Allah. Karena kan cukup panas juga. Iya. Hotel-hotel, kantor-kantor, rumah-rumah sekarang sudah ber-AC. Itu kan harus diservis, harus dipelihara. Ini orangnya belum ada yang untuk melihara itu. Nah itu Pak, makanya Itu. saya butuh banget. Itu tadi aku bilang ya Mas Liki ya. Tuh. Ya, kamu tadi butuh. Kamu usahanya mau apa sih? Mau servis AC atau apa sih? Iya. Usahamu ini, usahamu kan belum nyebutin usaha apa kamu tadi itu ya? Mau bikin toko baru atau minimarket? Iya, lebih seperti itu lah. Lebih seperti Tapi itu. saya kira harus butuh seseorang tuh yang kompeten. Oh, kompeten. Dia bener ya Bapak ya? Betul, betul. Mencetak itu sudah. Ya. Kemudian yang satu lagi, di samping kejuruan teknik pendingin ada juga teknik manufaktur. Manufaktur itu nanti semacam belajar bagaimana membubut besi, entah itu kayu,
kemudian juga fresh, bending, melipat seperti itu. Oke. Kenapa hal ini kita adakan di BPPT Banyuwangi? Kebetulan di Banyuwangi sendiri kan sekarang ada PT Inka nih yang sedang Iya, PT Inka. sudah mulai operasional. Oh, sudah ya, Pak, ya? Nah, jadi saya berharap yang bekerja di PT Inka itu tadi mudah-mudahan bisa masyarakat Banyuwangi. Oh iya. Iya. Kan tempatnya di Banyuwangi. Iya. Jadi, kalau tempatnya di Jangan dari luar pasti gitu. Tenaganya harus di Banyuwangi. Iya, gitu. Sekali. Waktu itu, Pak, waktu ketika Bapak masuk di Banyuwangi menjadi orang nomor 1 di BLK, gebrakan awalnya apa ini? Ya, tentunya yang pertama saya lakukan adalah karena ini balai pelatihan, vokasi dan produktivitas. Tentunya di samping kita melatih, kan ada siswa yang dilatih. Nah, siswa yang dilatih ini nantinya jadi apa kan gitu. Kalau BLK itu balai latihan kerja, cuman latihan doang. Latihan. Setelah selesai latihan dapat sertifikat, udah. Masa bodoh. Ya, waktu itu ada yang sempat gini, Pak, yang penting saya daftar, ujung-ujungnya terakhir dapat duit. Nah, itu ada seperti itu, Pak. ya? Ada, jadi email seperti itu jangan sampai. Nah, sekarang makanya pertama saya lakukan adalah saya membentuk satu forum komunikasi. Jadi ada yang namanya FKLPID, jadi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri di daerah Banyuwangi. Itu terdiri dari ya banyak sektor, ada sektor pariwisata, sektor industri, otomotif, bahkan UMKM itu ada masuk di dalam forum tersebut. Nah, manfaatnya di forum itu kita justru mendapatkan masukan dari dunia industri itu apa yang harus BPPT lakukan. Nah, pihak perhotelan pariwisata butuhnya apa? Ada industri otomotif butuhnya apa? UMKM sebagai penggerak ekonomi yang masih eksis itu membutuhkan apa? Nah, jadi berdasarkan masukan-masukan itu, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melaksanakan pelatihannya memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri seperti itu. Oke. Jadi itu yang pertama kali saya lakukan itu. Karena apa? Supaya ada kebermanfaatan. Yang kita lakukan itu memang dibutuhkan gitu. Jangan melatih yang memang kalau nggak dibutuhkan ngapain juga dilatih. Selesai latihan nanti nganggur-nganggur juga kan seperti itu. Iya, kalau boleh tahu nih Pak, untuk Pak Rusman sendiri sudah berkiprah di Jawa Barat sekian tahun sehingga hari ini mungkin sudah 30 tahun lebih berkiprah di BLK khususnya. Ini yang menjadi sosok inspiratif atau sosok yang paling memotivasi Bapak siapa Pak? Kalau ditanya sosok, tentunya yang pertama adalah keluarga ya. Keluarga dalam hal ini ya istri tentunya. Istri itu menjadi satu memang pendamping dikala kita susah, dikala kita senang sampai bisa mendapat posisi seperti ini itu tentunya berkat dorongan istri. Tentu juga anak-anak tentunya yang memberikan dukungan. Sehingga saya termotivasi merangkak dari mulai staf dulu mungkin apa-apa pun susah, baru sedikit merintis dan sekarang seperti ini ya berkat doa mereka tentunya. Seperti itu. Istri ya Pak ya? Iya, istri. Kalau boleh tahu cerita dong Pak, ketemu pertama kali dengan istri di mana ini Pak? Waduh. Iya, bagi pengalaman sedikit lah Bagi Bapak ya. pengalaman ya kan? Iya. Kalau Juni itu Pak dulu di mana pertemuannya? Di sana jauh sekali, jauh sekali. Oh jauh Pak? Iya. Di pinggir hutan. Iya, di pinggir hutan. Beda ya. Sedikit dong bocoran Bapak. Iya, kalau Pak Rusman gimana dulu ceritanya Pak? Jadi kebetulan kan saya sekolah di SMA dan waktu SMA itu saya aktif di olahraga, kemudian dan semua olahraga saya bisa. Oh. SMA itu Sama belakang dengan saya suaranya nggak bisa. Gitu ya. Jadi zaman SMA itu ada pertandingan basket, saya ikut. Pasti jadi pemain. Voli juga ikut. Iya, terus? Termasuk sepak bola. Dan ini yang paling saya hobi. Iya. Nah, jadi yang namanya saat itu masa remaja saya belum kenal yang namanya perempuan. Oh. Bola aja yang dikenalin Iya, olahraga aja itu yang saya geluti seperti Iya, itu. iya. Nah setelah itu tapi mikir juga nih. Kapan nih? Kapan saya punya pacar? Itu waktu SMA ya Bapak ya? Waktu SMA? Akhirnya gimana nih Pak? Akhirnya setelah lulus
baru terasa. Oh. Kalau kemarin waktu sekolah teman masih banyak. Iya. Iya. Satu kelas, satu SMA. Kalau sudah Teman tiada ada. baru terasa ini, Pak. Bahas Nggak ada teman. kayak judul lagu. Iya. Seperti itu, nah begitu lulus, Iya. kok terasa menyendiri gitu. Artinya butuh Setelah teman. sekolah berarti, Pak. Setelah sekolah. Gini dong, kalau Unifa ini usia sekolah dulu pacaran doang, Pak. Nggak mau sekolah dia. Tapi nggak Iya, ada tapi beda cara. dengan Pak Ustaz ya. Sekolah dulu, selesai sekolah baru terasa, aku belum pacaran gitu ya. Malam minggu itu sepi, Mas. Iya, Pak. Gimana terusnya, Pak? Nah, setelah itu, jadi sebenarnya saya juga bingung bagaimana caranya teman-teman ini. Kok bisa dapat pacar? Bisa dapat pacar. Begitu Iya. susah waktu itu sama Sulit, Ustaz, Pak. Iya, karena nggak ada pengalaman. Oh. Ngerayu bagaimana, Oh, iya. apalagi merayu, belum pernah kan? Dulu nggak ada WhatsApp, Pak. Pakai Iya. surat ya, Pak, ya? Oh, surat dulu. Oh, surat. Jadi, Iya. karena saya yakin pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan. Kalau Iya. memang itu jodoh saya, pasti tidak perlu dicari pun akan datang sendiri. Iya, Gitu. karena jodoh Saya itu yakin nggak terhadap ada. itu. Akhirnya keyakinan itu terjawab, Pak. Terjawab, karena saya setelah belum dapat kerja, saya ikut ngaji gitu. Ngaji pun ya teman-teman saya kakek-kakek, nenek-nenek semua, tua-tua semua gitu. Nah, Tapi ada om saya saat itu. Begitu saat saya di omnya bantu-bantu sesuatu, kemudian omnya itu punya anak, ponakan, ada temennya datang ke rumah om. Nah, saya ada di sana. Tiba-tiba pada saat lagi ngaji itu, Jang, kalau orang Jawa Barat itu bilangnya Ujang. ya. Ada salam. Dari siapa? Itu temannya si Yayan, si Reni. Gitu. Ternyata disalamin gitu, terus jadi sampai sekarang jadi istri saya. Iya. Seperti itu. Cinta pertama, pandangan pertama. Iya, betul. Cinta pertama langsung jodoh. Langsung iya, jodoh. itulah. Kalau saya punya Ada yang- keyakinan itu tadi, nggak perlu dicari. Kalau memang ini jodoh saya, akan Pasti datang datang. sendiri. Pasti datang. Seperti itu. Kan sekarang malah kebalikannya, pacaran berkali-kali gak jodoh-jodoh gitu ya. Ya, berarti bukan jodoh gitu loh. Yang penting happy. Yang penting happy, itu kan. Setelah menjabat jadi kepala ini peran istri gimana, Pak? Wah, cukup besar sekali. Jadi memang apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, intinya adalah yang pertama pengertian. Iya. Artinya mungkin saya tugas kadang keluar kota, ditinggal lama, kadang ditinggal diklat. Ya, namanya seorang istri ya cukup berdoa dan mengerti tentang posisi dan tanggung jawab suami seperti itu. Iya, iya. Iya. Baik. Pemirsa, kita akan kembali lagi. Masih banyak akan kita kupas. Iya. Masih banyak yang akan kita tanyakan dan tentunya jawabannya pasti akan menguntungkan untuk Anda, para pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Kita masih di Ngopi, Ngopi. Ngobrol, Happy. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di Ngopi, Ngobrol, Happy. Dan tentunya masih ditemani dengan Bapak yang luar biasa, ada Bapak Rusman ya. Kali ini saya Unifa mau bertanya-tanya, saya kepo banget sama Bapak Rusman ya. Peran pemerintah ini dengan adanya BPVP itu bagaimana Bapak? Ya, kalau peran pemerintah dengan adanya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini adalah sebagai prioritas nasional. Iya. Memang dalam eranya, mohon maaf, Presiden Jokowi ini Iya. adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu secara masif dilakukan. Nah, kami BPPP Banyuwangi ini sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan peningkatan kualitas
sumber daya manusia tadi. Iya. Itulah disitulah perannya. Nah, keberadaannya di Banyuwangi tentunya bagaimana BPPT ini mencetak, merubah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Banyuwangi, bahkan umumnya secara Provinsi Jawa Timur, bisa juga nanti secara nasional, karena dampaknya akan secara nasional. Itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tadinya tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, menjadi bisa sesuatu, menjadi tahu sesuatu seperti itu. Terus sampai mana tuh tenaga yang terdidik ini setelah lepas dari BPVP itu tadi? Nah, kalau sampai dengan saat ini memang para peserta didik atau istilah kita siswa ya, siswa PBK, pelatihan berbasis kompetensi, itu banyak juga yang sudah bekerja, ada juga yang memang berwirausaha menjadi entrepreneur muda. Nah, mungkin kalau pemirsa NTV ini melihat di pusat oleh-oleh, entah itu di Osing Deles atau Wong Osing, mohon maaf saya menyebutkan, tapi intinya di tempat pusat oleh-oleh ini sudah banyak juga produk-produk alumni dari BPPP Banyuwangi ini. Artinya mereka yang memang niatnya ingin berwirausaha. Gitu. Jadi sejauh mana peserta didik kita ini bisa diberdayakan ya, di samping bekerja juga bisa berwirausaha. Itu berapa Pak jumlahnya tenaga kerja pendidik yang terdidik itu untuk saat ini? Untuk tahun ini kurang lebih targetnya adalah 880 orang. Terus kalau daftar kayak gitu harus pakai dana? Kalau daftar tidak dipungut biaya. Oh, jadi seluruh gratis. pelatihannya tidak dipungut biaya, gratis disampaikan oleh pemerintah. Itu peserta dari Banyuwangi atau dari luar Banyuwangi atau dari mana aja? Kalau kepesertaan, memang sampai dengan saat ini kurang lebih 98% itu anak-anak Banyuwangi. Padahal? Kenapa saya bilang 98? Karena yang 2% ini ada juga dari Lumajang, ada dari Jember, bahkan dari Jawa Tengah, dari Pemalang. Boleh ya Pak? Boleh. Karena kita sifatnya nasional. Kebetulan ditempatkan di Banyuwangi, tapi kami di awal ini memprioritaskan masyarakat Banyuwangi. Seperti itu. Di tempat lain, di kabupaten lain juga ada BLK yang sama ya Pak? BPVP ini juga di setiap kabupaten ya? Berarti. Ada, jadi sementara yang sudah beroperasi dan nanti juga akan dibentuk BLK yang baru, BPPP yang baru. Nah, sementara ini ada 6 balai besar dan ada 15 balai seperti di Banyuwangi ini. Jadi kalau balai besar itu ada di Medan, balai besar Medan, kemudian Semarang, kemudian di Bandung, Semarang, dan Bekasi, satu lagi di Makassar yang baru, balai besar. Nah yang seperti Banyuwangi ini, ya termasuk kemarin Lombok Timur, Aceh, kemudian Surakarta, pokoknya jumlahnya ada 15. Ini masuk yang kecil ya Pak ya? Iya. Banyuwangi termasuk masih yang kecil. Kalau ada balai besar, balai kecil. Oh, balai kecil ya? Oke. Per tahun kurang lebih target ada 880. Anggap 900 orang ya Pak? Selalu seorang. Itu perekrutannya kayak gimana Pak? Tiap bulan atau kayak gimana itu Pak? Jadi balai kami menerima pendaftaran itu setiap saat. Setiap saat, tidak ada istilah ditutup pendaftarannya, nggak ada. Silakan masyarakat Banyuwangi untuk daftar setiap saat. Baik secara langsung ke kios siap kerja yang ada di balai, atau secara online melalui website Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi. Itu pendaftarannya. Itu di Banyuwangi lokasinya di mana itu Pak? Banyuwangi di Kecamatan Muncar, Desa Kedung Rejo. Jadi di daerah Muncar. Dari perempatan Belambangan yang ke arah Seberayu ya Pak ya? Iya, belok kanan. Belok kanan, area terminal. Samping terminal. Samping terminal. Kalau saya ini kalau main-main ke sana, saya dapat kopi nggak Pak? Insya Allah. Kebetulan di sana ada juga di Kejuran Pariwisata itu ada program barista. Jadi bikinin kopi yang bikinin udah terlatih. Dilatih bikin barista. Mau kopi jenis apapun ada. Mau disajikan apa? Siap. Monggo, Vinara. Banyak Pak ya, ada beberapa kejuruan ya saat ini ya yang diajarkan di. Iya, banyak. Ada sementara ada 7
Iya. Mau tambah, tadi kan dijelaskan mau tambah 2 katanya, Iya. jadi 9. Makin lengkap. Iya. Karena ini membaca peluang di Banyuwangi karena banyak ya Pak ya, banyak objek wisata, banyak sekali bermunculan mungkin tempat-tempat tercipta lapangan kerja baru gitu Pak ya. Iya. Betul. Oke. Boleh nanti kita kalau ke Moncar kita mampir ke BL. BVP. Iya di BVP. Aduh sulit banget Bapak ya. Ya ampun. Kenapa sih Oh iya kalau Pak, dikasih nama kalau sulit boleh tahu ya? nih, ya kepo juga sih Pak ya. Selama 1 tahun itu kira-kira dana yang dikeluarkan pemerintah tuh nyampe berapa Pak? Iya, kalau anggaran itu sebenarnya fluktuatif. Kalau untuk anggaran pelatihan sendiri ya kurang lebih sekitar mungkin ada 30 miliar ada itu. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Tapi tidak hanya untuk Banyuwangi. Kami juga memiliki 5 kabupaten binaan. Oke. 6 bahkan sekarang nambah dengan Kabupaten Lumajang. Di tapal kuda ini. Iya, jadi ada Jember, Jember. Situbondo, kemudian Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Oke. Jadi anggaran ini disebar juga dibantu ke 6 kabupaten tersebut. Termasuk ada 105 BLK komunitas. Oh iya. Ada BLK komunitas. Saya dengar BLK komunitas. Maksudnya gimana ini Pak? Nah, BLK komunitas ini adalah balai latihan kerja yang dibangun di komunitas. Dalam hal ini ada pondok pesantren. Oh iya depan. Kalau yang Muslim. Iya. Tapi kalau di Bali ada juga yang Hindu. Oh, Tapi kalau di Kupang ada juga yang istilahnya non Muslim untuk Kristen apa Iya, iya. komunitas. Kebetulan di Jawa Timur ini kan hampir mayoritas Muslim, Muslim. sehingga Banyak kurang masuk yang lebih, pondok pesantren ya Pak ya? Sampai dengan tahun ini ada 47 BLK komunitas sudah dibangun di Banyuwangi. Dan tempatnya di pelosok. Itu cara kerjanya gimana Pak kalau yang di komunitas? BLK komunitas ini, nah bagi masyarakat yang tidak bisa menjangkau ke BPPT Banyuwangi, Iya. di sekitarnya ada BLK komunitas. Silakan berlatih belajar di BLK komunitas tersebut. Yang membiayai Ada dari bantuan juga dari pemerintah, Iya. bisa juga swadana mereka bisa belajar di sana. Oke. Nah untuk usia itu Pak minimal atau bagaimana yang boleh ikut kayak gitu? Nah, kalau persyaratan dari sisi usia itu Iya. minimal usia kerja dan masih usia produktif. Jadi yang sudah memiliki KTP boleh masuk. Oke. Sampai berapa? Nggak dibatasi. Selagi masih produktif usianya, silahkan bergabung ke BPPP Banyuwangi. Minimal pendidikan ada Pak? Pendidikan tidak disyaratkan. Oh. Ya. Yang penting bisa baca, bisa tulis. Bisa tulis. Jadi SD, SMP, SMA, SMK, enggak sekolah pun silakan bergabung di BPPP. Yang penting bisa baca, bisa tulis. Jadi kalau untuk usia 40, 35 boleh? Boleh. Oh boleh. Bahkan ada beberapa yang pensiunan. Oke. Artinya udah 56, 58 ke atas. Ikut gabung jadi siswa. Tidak masalah karena mereka masih usia produktif dan ingin mengembangkan usaha barangkali. Oke. Seperti itu. Ini misalnya kayak Unifa Pak, sudah punya perusahaan. ya. Ya kan, tadi mau menjaring, udah punya karyawan nih, tapi belum pernah dilatih. Nah, ini daftarin nggak apa-apa Pak, atas nama perusahaan atau perorangan kayak gitu tuh Pak? Nggak apa-apa. Mau perorangan juga boleh. Apalagi kalau atas nama perusahaan. Nah, perusahaannya Mbak Unda kan nanti gabung ke FKLPID. Ya, ada forumnya, bergabung di sana, informasi di sana banyak. Ada juga anggaran kita pelatihannya yang dikelola oleh FKLPID. Ada yang namanya pelatihan DUDI, pelatihan dunia usaha, dunia industri. Ada juga yang baru, tailor made, itu lebih fleksibel lagi. Ada juga future job, ada talent hub, banyak adanya program-program. Wah, jadi Iya. ternyata BPPP ini fungsinya banyak sekali. Oke. Usianya nggak dibatasi, sekolah nggak sekolah boleh ikut. Boleh, yang- Sampai usia renta boleh. Bisa baca ya? Yang penting bisa baca, yang penting bisa baca. Nah ini ternyata siapapun masih berkesempatan ini untuk yang serius khususnya bisa belajar, bisa produktif lagi. Yang kemarin belum punya pengetahuan, diberikan pengetahuannya sehingga menjadi tenaga yang kompeten. Nah kita akan kembali tetap di Ngopi Ngobrol Happy.
pemirsa, terima kasih yang masuk bersama kami ya. Tetap di NTV aja di Ngopi, Ngobrol, Happy. Iya. Ya, kita di sini. Ini segmen 4 ini, segmen Iya, terakhir. Kita mau ngobrolin yang lebih luas. Tapi kayaknya kita harus fokuskan kemana sih orang-orang ini kalau mau daftar. Terus mungkin kalau melihat manfaatnya yang banyak seperti ini, harus nggak ragu lagi Iya. seperti itu. Jadi buat kalian ya yang mungkin bingung mau kerja apa, mau ngapain gitu kan ya, bisa langsung datang ke, boleh ya? Boleh. Iya Bapak ya boleh. Boleh. Oh, Pak, kalau boleh tahu untuk program ke depan yang mungkin ada program paling spektakuler yang dirancang atau direncanain sama BPPB ini, Pak? Ya, kebetulan kalau memang program yang menjadi program unggulan adalah kejuruan pariwisata, program unggulan. Tapi bukan berarti program yang lain tidak penting. Iya, iya. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau, mengajak seluruh pemirsa NTV di Banyuwangi untuk bisa bergabung ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi bagi teman-teman yang lulusan SMA, SMK yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan studinya ke jenjang strata 1 dan selanjutnya, mari bergabung di BPP Banyuwangi. Kedepannya insya Allah kalau sudah berlatih, nanti menjadi seorang entrepreneur atau menjadi pekerja, tentunya dipastikan bahwa saudara-saudara akan menjadi orang yang kompeten. Karena di samping mendapatkan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh BPPB Banyuwangi, juga akan mendapatkan sertifikat yang sangat berharga yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi atau BNSP. Itulah sertifikat kompetensi. Jadi selesai pelatihan pun ada ujinya, uji kompetensi. Nah ini, dan secara nasional. Bahkan kalau kejuaraan pariwisata ini sekarang sudah SKK, bukan SKKN lagi, standarnya sudah standar ASEAN. Oke. Bahkan sudah menggunakan bahasa Inggris. Sejauh ini dari BPPB sendiri ada yang pernah menyalurkan dari, oh ini sangat berprestasi atau nilainya sangat bagus, kita tempatkan seperti itu, Pak? Ya, itu dari kerja forum itu. Oke. Forum itu justru meminta, Pak, atau di dalam grup itu, hotel, umpamanya hotel A membutuhkan tenaga housekeeping sekian orang. Oke. Kemudian ada pihak rumah sakit membutuhkan tenaga housekeeping juga, atau ada coffee shop membutuhkan seorang barista, atau ada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif roda 2 meminta lulusan kejuruan yang otomotif sepeda motor seperti itu. Oke. Iya. Ya, Jadi, untuk begitu. mungkin lebih jelasnya Pak, ketika teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mau mendaftar, kemana mereka harus mendaftar? Nah, untuk mengetahui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi ini di mana, tepatnya adalah di desa Desa Gedungrejo, Kecamatan Muncar, persis di samping terminal di sana. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, silakan datang langsung. Di sana ada kios siap kerja. Nah, bagi yang tidak berkesempatan untuk hadir, bisa juga dicari, di browsing di blkbanyuwangi.kemnaker.go.id. Jadi ada blkbanyuwangi.kemnaker.go.id. Kemudian juga bisa dilihat di Instagramnya. Ya. Ada Instagram BPPB Banyuwangi, ada Facebooknya juga. Di situ lengkap informasi, termasuk persyaratan, kapan dibuka pelatihan, dan ada juga informasi hasil seleksi seperti itu. Ada di sana. Ya. Harapannya ke depannya atau motivasi untuk para tenaga terdidik nanti? Ya, harapan kami tentunya kita bisa membantu pemerintah daerah Banyuwangi dalam yang pertama mungkin mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian yang kedua tentunya kalau pengangguran berkurang, insya Allah angka kemiskinan pun bisa ditekan sehingga masyarakat punya kompetensi, bisa berkiprah, bisa berusaha, berwirausaha ataupun bisa bekerja. Sehingga kalau tingkat pengangguran sudah berkurang, kemudian pekerjaan juga bisa terlaksana, insya Allah kondusivitas,
Banyuwangi ini aman, tidak ada lagi Pengangguran. apa ya. Kalau pengangguran sudah berkurang, insya Allah aman. Tidak ada lagi yang nongkrong-nongkrong. Tingkat kejahatan juga akan semakin akan berkurang. ditekankan Benar, seperti itu. betul, Pak. Iya, Itu Pak. harapan kami ke depan. Oke. Maka mengimbau kepada ya seluruh stakeholder tentunya, baik dunia usaha, dunia industri, termasuk pemerintah daerah. Iya. Mari bersama-sama kami untuk membangun, menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat Banyuwangi ini kita lebih tingkatkan lagi agar bisa bersaing dengan negara lain terutama. Baik. Jangan sampai kesempatan kerja diambil oleh orang asing. Kita dong yang harus ngisi kan Ya, gitu. betul sekali. Pemirsa, begitu mudah, bahkan murah, bahkan gratis ketika Anda pengangguran dan ingin bekerja. Latihan dulu ya. Jadi Anda benar-benar disiapkan menjadi tenaga yang handal dan profesional. Salah satunya solusi terbaik BPPV yang ada di Muncar ini adalah solusi ketika Anda ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus mengangkat derajat Anda dari yang tadinya seorang pengangguran menjadi seorang pekerja profesional. Nah, ini luar biasa sekali. Bergabung di BPPV ya. Untuk saat ini sudah dibuka dan sampai kapanpun tetap buka, tidak ada istilahnya ditutup di sini. Tuh. 24 jam itu Bapak ya? Ya. Online ya. Oh, online Online ya? nya 24 jam. Oh, lah, ya, online Kalau ya. offline-nya mah terbatas dari jam 8 sampai jam 4. Oke, berarti saya wes gak bingung-bingung ya. Iya. Tadi kan saya kan mengutik-ngutik HP kan ya, mengutik-ngutik. Tahu ya, Pak? Ngulek-ngulek. Iya, mengulik-ngulik HP kan Ngulek-ngulek ya, tadi. HP kan Saya ngulek bingung, ya. iya. Iya, iya, bingung golek-golek. Iya, golek-golek. Ini pegawainya gak nemu-nemu Iya. iki. Lah kalau cari di HP gak nemu, Iya. cairnya di sana aja. Iya, Ya, sudah di dikasih tahu BPV tadi aja. alamatnya kan. Iya kan? Iya dong. Jadi ada untungnya tadi ya, kita mendatangkan Bapak Rusman tadi ya. Betul sekali. Bapak terima kasih kehadirannya di sini Iya. Bapak sudah Kami-kami. menjelaskan banyak sekali tentang kami. Iya. Juga sangat bermanfaat untuk pemirsa kami yang ada di Ini rumah di dan rumah. pastikan ngopi akan selalu hadir untuk Anda dan ngopi kali ini benar-benar mantap. Ada informasinya juga ada kopinya gitu ya. Iya. Mantap sekali. Baik, terima kasih pemirsa. Saya Lucky. Saya Yunifa. Ucapannya terima kasih, mudah-mudahan ketemu lagi lain waktu tetap di Ngopi, Ngopi, Ngobrol Ngobrol Happy. Sampai jumpa. Sampai jumpa.